Sebelum kita memulai acara hari ini, dimohon kepada para peserta untuk mengosongkan ruangan lomba. Di ruangan lomba hanya diperbolehkan peserta dan pembina. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan pada saat perlombaan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan peserta tim kompetisi debat, selamat datang pada babak penyisihan debat antar Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Ilmu Muhammadiyah dan Aisyah tahun 2020. Mosi pada babak ini yaitu pembentukan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Adapun komposisi juri yang terdiri dari Bapak Haji Nasrullah SHSAG MCL dan Bapak Dr. King Faisal SSH LLM. Pada babak penyisihan ini akan mempertemukan delegasi tim dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan delegasi tim dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Sebelum memulai perdebatan ini, terlebih dahulu kita tentukan posisi dari masing-masing tim. Untuk teknis penentuan sudah dijelaskan pada saat TM. Ini di sebelah kiri saya ada tim, kocokan tim, dan yang sebelah kanan ada posisi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto mendapatkan posisi pro. Maaf Mbak, kurang kedengeran. Bisa diulangi sekali lagi. Universitas Muhammadiyah Purwokerto mendapatkan posisi pro, tim pro. Sedangkan untuk Universitas Muhammadiyah Kota Bumi mendapat posisi kontra. Bagi para peserta, silahkan gunakan background virtual yang sudah diberikan jauh-jauh hari. Untuk tim pro menggunakan background biru, sedangkan tim kontra menggunakan background merah. Tim kontra satu. Kembali, Pak. Gimana? Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta tim selama berlangsungnya perdebatan nantinya. Aturan waktu dalam babak ini mengikuti ketentuan 3552. Pembicara pertama dari tim pro dan tim kontra masing-masing mendapatkan 3 menit. Pembicara kedua dari tim pro dan tim kontra masing-masing mendapatkan waktu 5 menit. Pembicara ketiga dari tim pro dan tim kontra mendapatkan waktu masing-masing 5 menit. Dan pembicara penutup dari tim pro dan tim kontra masing-masing mendapatkan 2 menit. Untuk interupsi dapat dilakukan pada saat pembicara kedua dan ketiga dari tim lawan menyampaikan argumentasinya. Interupsi dimulai setelah 1 menit pertama dan diakhiri pada menit keempat atau sebelum 1 menit terakhir. Waktu untuk melakukan interupsi yakni 20 detik dan maksimal 2 kali untuk masing-masing pembicara kedua dan ketiga. Baik, kepada masing-masing tim diberikan waktu 10 menit untuk melakukan case building terlebih dahulu sebelum perdebatan dimulai. Case building dimulai dari sekarang.
kita dengar. Baiklah, jika semua peserta sudah siap, kita langsung mulai saja. Kepada pembicara pertama dari tim Pro dengan waktu 3 menit tanpa interupsi, dimulai dari sekarang. Salus populis suprema lex exto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Artinya, keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama dari bernegara, di mana negara harus mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami berdiri pada posisi yang setuju terkait mosi perdebatan kali ini, yakni mengenai pembentukan undang-undang penghapusan pelecehan dan kekerasan seksual. Sidang Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim kontra yang kami banggakan, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, perlu kita ketahui terlebih dahulu adanya pemahaman terkait mosi perdebatan kali ini. Kami pertegas sekali lagi bahwasanya kami setuju terkait mosi perdebatan kali ini, yakni mengenai pembentukan undang-undang penghapusan pelecehan dan kekerasan seksual. Didukung oleh catatan Komnas Perempuan, yakni ada 431.471 kasus kekerasan. Data tersebut diambil pada tanggal 6 Maret 2020 dari laman Komnas Perempuan. Melihat data tersebut, sudah terbukti adanya keseriusan mengenai kasus terhadap pelecehan dan kekerasan seksual di negeri Indonesia ini. Dilatar belakangi oleh pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kekerasan seksual ialah termasuk dalam kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran kepada hak asasi manusia yang harus segera dihapuskan. Melihat dari catatan Komnas Perempuan, maka dari itu sudah banyak yang menjadi korban dari penghapusan pelecehan dan kekerasan seksual. Maka dari itu, menurut tim kami, pembentukan undang-undang penghapusan pelecehan dan kekerasan seksual sangat diperlukan. Maka dari itu, didorong juga korban harus mendapat perlindungan dari pemerintah dan negara itu, dan harus mendapatkan perlindungan dari trauma apa yang telah ia alami. Karena banyak kasus tersebut, negara harus bisa menyelesaikan permasalahan polemik dari pelecehan dan kekerasan seksual. Didukung pula oleh pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Dan dari aturan tersebut menyatakan bahwa betapa wajibnya. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim Pro. Dilanjutkan kepada pembicara pertama dari tim kontra dengan waktu 3 menit tanpa interupsi, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan dari tim Pro, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Lampung Utara. Di sini kami berdiri sebagai tim kontra. Indonesia merupakan negara konstitusional di mana segala urusan negara diatur oleh hukum. Begitu pula dengan tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual, terutama pada anak dan perempuan. Di Indonesia sendiri, sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak dan perlindungan perempuan. Seperti halnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Namun, apakah perlu undang-undang ini dibentuk? Dan apakah undang-undang ini sudah mencakup
penanganan dan perlindungan korban? Dan dapat diterimakah alasan pembentukan undang-undang ini? Apakah undang-undang ini mengandung opini dari masyarakat dan para pakar hukum? Dewan juri yang terhormat, berdasarkan mosi kita hari ini, yaitu pembentukan undang-undang pelecehan dan kekerasan seksual, maka kami tidak setuju dengan mosi kita hari ini. Dikarenakan pembahasan rancangan undang-undang PKS seringkali diwarnai kontroversi baik di kalangan masyarakat maupun di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat. Mengutip harian Kompas 27 Januari 2020, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR menolak rancangan undang-undang PKS dengan alasan ada potensi pertentangan antara materi rancangan undang-undang serta nilai-nilai Pancasila dan agama yang dinilai akan memunculkan polemik di masyarakat. Cukup, Dewan Juri. Apakah tidak ingin dilanjutkan mengingat waktu masih 32 detik? Cukup. Cukup. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Kepada pembicara kedua dari tim pro dengan waktu 5 menit dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Tim kontra, pro kontra. Pro. Bilang kontra. Kepada pembicara pertama dari tim pro dengan waktu 5 menit dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Kenapa emang? Biarin aja lah. Kalau bisa kita ngeliat. Iya. Dengan dia ngomong jurinya. Ya, aku bilang itu. Kepada pembicara kedua dari tim pro dengan waktu 5 menit dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Iya. Andrea nyalain Greg. Dari Andre. Untuk tim pro dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk menyalakan mikrofonnya. Mohon maaf Mbak, ini diulangi atau? Ya, diulangi. Kepada pembicara kedua dari tim pro dengan waktu 5 menit dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Dewan juri yang saya hormati beserta tim kontra yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membangun argumen mengenai mosi perdebatan hari ini, di mana saya setuju pada adanya pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dengan meningkatnya tingkat kekerasan seksual yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama, bahwasanya hingga saat ini terdapat 431.471 kasus kekerasan seksual, dan pada masa pandemi ini kasus kekerasan seksual di Jawa Timur mencapai 700. Oleh karena itu, kami mendesak dengan adanya pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sesuai dengan amanat pada pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Karena bentuk kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan terhadap martabat manusia dan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang harus segera dihapuskan. Oleh karena itu, berdasarkan landasan pada pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang secara jelas menyatakan bahwasanya setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
Kemudian, korban kekerasan seksual perlulah mendapatkan perlindungan dari negara agar bebas dari kekerasan seksual sesuai dengan amanat pada pasal 28D ayat 1 bahwasanya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dewan Juri yang saya hormati beserta rekan tim kontra yang saya banggakan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar secara konstitusional pun telah menjelaskan bahwasanya setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Kemudian, rancangan undang-undang ini merupakan suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai kekerasan seksual karena hingga saat ini meningkatnya kasus kekerasan dan jenis kekerasan baru, maka sangat diperlukan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena KUHP baru mengatur mengenai kasus pemerkosaan dan pencabulan, undang-undang KDRT, undang-undang perlindungan saksi dan korban, dan undang-undang perlindungan anak belum mengcover secara keseluruhan mengenai kasus kekerasan seksual. Dewan Juri yang saya hormati beserta rekan tim kontra yang saya banggakan, saya akan memaparkan adapun alasan mengapa Undang-Undang PKS ini harus segera dibuat. Yang pertama, tidak ada sistem pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual. Kita ketahui bersama kasus kekerasan ini semakin jelas. Silahkan. Saya dari tim kontra ingin menginstruksikan bahwa menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 disebut tentang perlindungan anak, bahwa disebutkan bahwa kekerasan dapat kepada anak. Mohon maaf, kami tidak bisa mendengar suara dari tim kontra. Kami menyatakan bahwasanya memang Undang-Undang Perlindungan Anak sudah mengatur, tapi belum mengcover secara keseluruhan. Izinkan saya menjelaskan kembali bahwasanya dalam beberapa undang-undang yang telah diatur, Interupsi. Iya, silahkan. Saya dari tim kontra ingin menjelaskan bahwa kami tidak setuju dengan adanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Dikarenakan apa? Dalam undang-undang ini masih mengandung banyak pro kontra. Salah satunya adalah kekurangannya adalah termasuk dalam di pasal pertama RUU ini disebutkan bahwa di situ kita dilarang untuk melakukan mohon maaf, Anda terganggu koneksinya. Saya lanjutkan karena waktu juga mengingat sudah sedikit. Di RUU PKS ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dilanjutkan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, saya lanjutkan karena jenis kekerasan seksual semakin berkembang dan belum ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, dan pelaku bahkan bisa berdalih karena belum ada aturannya sehingga kasus kekerasan seksual akan bisa semakin meningkat. Kemudian pada RUU PKS ini akan melindungi korban dan keluarga, bahkan korban dan keluarga akan mendapatkan dukungan proses pemulihan dari negara. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Kepada pembicara kedua dari tim kontra dengan waktu 5 menit dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Ini sinyalnya. Silakan tim kontra. Ini sinyalnya. Sinyalnya. Silakan tim kontra. Kepada pembicara kedua dari tim kontra dengan waktu 5 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembicara kedua yang terhormat Dewan Juri dan kolega dari tim pro, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang RUU. Kenapa kami kontra terhadap rancangan undang-undang ini? Yang pertama, judulnya saja sudah dipermasalahkan pada saat di Komisi 8 DPR. Judulnya itu memuat tentang kekerasan, undang-undang kekerasan seksual. Kekerasan ini yang seperti apa? Kekerasan ini cangkupannya cukup luas sehingga ambigu. Biasanya judul itu akan mempengaruhi substansi yang ada di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya kontra-kontra
yang terjadi entah itu dari masyarakat maupun dari pihak parlemen. Yang kedua, banyak isu-isu yang berkembang. Salah satunya melegalkan kegiatan aborsi. Di situ dijelaskan pada pasal tersebut dalam RUU KPS ini bahwa yang tidak diboleh adalah apabila melakukan aborsi atas ketidaksetujuan. Dengan kata lain, berarti hal ini dalam undang-undang ini telah melegalkan terjadinya tentang aborsi. Mengingat kembali, ini merupakan suatu pelanggaran HAM, di mana setiap manusia berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya. Bagaimana undang-undang ini bisa kita jadikan sebagai landasan kita, sebagai hukum yang berlaku di Indonesia apabila HAM-nya saja sudah dilanggar? Saya kira hal ini perlu dikaji ulang, karena ini memang suatu hal yang sangat berbahaya jika diberlakukan. Ini merupakan hal yang tidak manusiawi. Seharusnya banyak hal-hal lain yang bisa dicantumkan. Banyak hal-hal yang ambigu yang ada dalam undang-undang ini. Yang saya ambil contohnya tadi itu, tentang aborsi. Bagaimana bisa dikatakan aborsi itu diperbolehkan apabila disetujui. Dia tidak dikatakan kekerasan seksual apabila mendapat persetujuan. Hal inilah yang membuat kami kontra atas perancang yang undang-undang kekerasan seksual ini. Ini salah satu bentuk pelanggaran HAM berat. Dan ini sudah memang tidak layak untuk dipergunakan di Indonesia. Ya, silakan. Tidak ada dalam satu pasal pun yang dalam RU ini menjelaskan bahwasanya tidak aborsi itu dilegalkan. Mungkin saudara kontra harus lebih menjelaskan spesifik pada pasal berapa. Karena di dalam RUU PKS ini menjelaskan tentang pemaksaan aborsi. Kenapa pemaksaan aborsi? Karena sudah ada dalam Undang-Undang Kesehatan sudah menjelaskan mengenai aborsi saja memang sudah dilarang. Tetapi dalam RUU PKS ini lebih menekankan pada pemaksaan. Iya, sinyalnya rusak. Silakan dilanjutkan dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Ya, sebelumnya maaf Dewan Juri yang terhormat, mungkin kami terkendala sinyal, jadi kami mungkin mendengar tidak jelas. Sekilas yang kami dengar tentang penjelasan yang telah saya sampaikan, bahwa tentang aborsi ini tidak ada yang menyatakan bahwa aborsi legal. Tapi di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa pemaksaan terhadap aborsi, itu yang disebut dengan kekerasan dalam seksual. Secara logikanya, seandainya dia merasa tidak terpaksa, dia setuju, dia hamil di luar nikah, kemudian dia dengan senang hati, dengan rela, dengan berluas dada, berlapang dada melakukan aborsi. Apakah itu bukan salah satu bentuk persetujuan dalam undang-undang tersebut? Apakah hal itu bisa dilegalkan? Apakah itu hal yang benar? Seperti itu. Memang tidak tertuang jelas, tapi tersirat di dalamnya. Dan hal tentang aborsi juga sudah diatur dalam KUH Perdata. Sekian. Untuk tim kontra, apakah ingin dilanjutkan mengingat waktu masih tersisa 18 menit? Ya, Apakah 18 detik. Ya. Cukup. Interupsi. Ya. Habis waktu untuk interupsi. Habis waktu. Kepada pembicara ketiga dari tim pro, dengan waktu 5 menit, dengan 2 kali interupsi, dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat dan tim kontra yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami menegaskan sekali lagi bahwa kami setuju adanya pembentukan undang-undang pelecehan dan kekerasan seksual di sini. Tadi tim kontra mendalilkan bahwasannya di dalam KUHP sudah ada yang mengatur mengenai aborsi. Sedangkan belum ada yang mengatur mengenai aborsi itu sendiri di dalam KUHP. Melainkan di dalam kesehatan, di dalam undang-undang kesehatan yang mengatur mengenai aborsi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat dan tim kontra yang kami banggakan, pasalnya mengenai kekerasan seksual ini pada pasal 5C dan 8 UU PKDRT hanya mengatur mengenai perkosaan saja. Sedangkan kita
pada era ini memiliki banyak sekali kasus kekerasan seksual yang belum spesifik. Oleh karena itu, kami menegaskan sekali lagi bahwasanya kami setuju dengan adanya pembentukan undang-undang pelecehan dan kekerasan seksual ini yang sebagaimana akan menjadi lex spesialis. Dewan Juri yang terhormat dan rekan kami tim kontra yang kami banggakan. Dengan adanya lex spesialis derogat lex generalis, maka rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini akan menjadi titik daripada spesialisasi mengatur mengenai penghapusan kekerasan seksual. Kemudian, rancangan KUHP di sini hanya mengatur mengenai pidana saja. Oleh karena itu, di dalam RKUHP di sini akan menegaskan kepada yang umum saja. Maka RKUHP ini bisa merujuk kepada RUU PKS. Karena di dalam RUU PKS ini akan memberikan payung hukum kepada masyarakat yang mengenai yang terjangkit daripada kekerasan seksual ini sendiri. Sedangkan di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ini ada beberapa hal yang mengapa harus disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Seperti yang telah dijelaskan pada pembicara pertama dan pembicara kedua, bahwasanya alasannya adalah karena korban dan keluarga akan mendapat dukungan daripada proses pemulihan daripada negara. Interupsi. Silahkan. Seperti yang tadi dijelaskan, saya dari tim pro sama tim kontra, maaf sekali lagi, dari tim kontra sekali lagi menolak adanya RUU PKS ini. Kenapa kami menolak? Seperti yang dijelaskan tadi oleh saudara dari tim pro bahwa undang-undang yang sebelumnya hanya memberikan namun dalam undang-undang. Silahkan dilanjutkan untuk tim pro. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan rekan kami tim kontra, alasan DPR mencabut RUU ini pun tidak masuk akal, dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sah atau terbit atau tidaknya suatu rancangan undang-undang tidak perlu menunggu daripada rancangan undang-undang yang lainnya. Sedangkan pada rancangan undang-undang pembentukan kekerasan seksual ini, kami mendalilkan atau mengamini bahwasanya pada pasal 28A mengenai hak asasi manusia, setiap warga negara berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidupnya. Apabila rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini diterapkan, maka adanya payung hukum bagi masyarakat yang terkena pelecehan kekerasan seksual ini. Dikarenakan di sini mengatur semua secara spesifik. Tim kontra mendalilkan bahwasanya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang PKDRT, sudah ada yang mengatur mengenai seksual ini, tapi tidak secara spesifik. Silahkan. Namun, pada Undang-Undang Dasar Pasal 20. Namun, Udah ya? Namun, pada Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang Dasar tidak menyebutkan secara jelas mengenai kekerasan dan pelecehan seksual. Namun, di Undang-Undang itu hanya menjelaskan tentang hak asasi manusia mengenai hidup. Namun, kesalahan sekali lagi terdapat pada RUU PKS, yaitu salah satunya adalah kenapa dijelaskan dalam pasal tersebut adanya kata kedipan dan siul. Apakah itu dilarang? Kenapa? Sedangkan dalam Silahkan dilanjutkan tim pro. Baik, terima kasih. Dengan adanya kedipan atau siulan, kita mengamini kepada negara lain yang sudah adanya penindakan terhadap catcalling. Catcalling sendiri adalah jika seseorang mengalami kedipan atau siulan dan seseorang tersebut tidak merasa enak atau merasa terhakimi atau terganggu dengan adanya kedipan atau siulan tersebut, maka seseorang tersebut bisa menggugatnya. Kita mengamini pada negara lain, contohnya di negara barat yang sudah menindaklanjuti pemidaan terhadap catcalling itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini akan lebih memperjelas bagian mana saja. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Kepada pembicara ketiga dari tim kontra dengan waktu 5 menit dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Silahkan. Ini kita ada ngomong aja. Ya udah ngomong aja. belum tuh. Udah itu kita delay. Pembicara ketiga dari tim kontra, silahkan. Maaf Kak, kami sedang ada masalah sambungan jadi agak sedikit
gangguan. Aku ngomong aja, Pik. Kami dari tim kontra di sini tetap pada keputusan kami bahwa kami menolak adanya RUU PKS ini. Kenapa kami menolak RUU PKS ini? Karena banyak dari pasal-pasal yang ada di RUU PKS ini sangat tidak manusiawi. Salah satunya adalah dalam RUU ini dijelaskan bahwa tindakan pelecehan seksual dibagi menjadi dua, yaitu mulai dari pelecehan secara fisik maupun non-fisik berupa kedipan. Mohon maaf untuk Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, diulang ya. Ya. Sebentar. Kepada pembicara ketiga dari tim kontra dengan waktu 5 menit dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Kami dari tim kontra sekali lagi menolak tegas adanya RUU PKS ini. Kenapa kami menolak? Karena banyak sekali pasal-pasal yang terdapat dalam RUU PKS itu sangat tidak manusiawi. Sebagai contohnya, di pasal tersebut disebutkan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk dan dibagi menjadi dua. Bentuk pelecehan yang dibagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara fisik maupun non-fisik, seperti siulan, kedipan, gerakan memperlihatkan kelamin. Nah, dari saya sebutkan tadi, ada frasa di mana ada kata siulan dan kedipan mata. Apakah bentuk dari siulan dan kedipan mata tersebut merupakan sebuah pelecehan seksual, sedangkan kita sendiri dalam kehidupan nyata, kedipan dan sebuah siulan itu adalah hal yang wajar, sering kita lakukan. Namun seperti itu, kenapa harus ada di situ dan kenapa harus melanggar? Kenapa harus bentuk pelecehan seksual? Bahkan dijelaskan Silakan tim pro. bahwa Baik, bahwasanya dalam kedipan atau siulan tadi kita sudah sebutkan di negara lain termasuk ke dalam catcalling. Di sini kita berlawanan pada pasal 28G ayat 1 bahwasanya setiap orang itu berhak mendapat rasa aman, perlindungan dari ancaman, ketakutan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan ketika kita mendapat siulan atau kedipan dan kita merasa tidak nyaman, itu termasuk ke dalam pelanggaran daripada rasa aman pada pasal 28G ayat 1 tentang hak. Silahkan dilanjutkan tim kontra. namun sekali lagi dijelaskan bahwa kedipan dan siulan tersebut adalah sesuatu yang hal manusiawi. Saya sebagai seorang pria, sebagai contohnya, saya sering melakukan kedipan maupun siulan, baik itu terhadap lawan jenis maupun yang lainnya. Kenapa saya melakukan itu? Bisa aja karena hal persahabatan, pertemanan, ataupun sudah lama tidak bertemu. Itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Di RUU PKS. Silakan. Sepertinya tim kontra sangat tidak memahami mosi perdebatan kali ini, karena apabila Anda berpedoman dengan Pancasila bahwa keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau saja tim kontra terus mengatakan bahwa kedipan, siulan merupakan hal wajar, tentunya berarti tidak menganut pasal 28G. Bahkan apabila tidak menganut, silahkan dilanjutkan tim kontra. Ya. Namun di sini dijelaskan bahwa kenapa sih kalau misalnya siulan itu kan hal yang wajar, tapi kenapa kalau misalnya tiba-tiba si korban salah menafsirkan, misalnya kami siulan, kenapa harus dapat berupa pidana 1 bulan rehabilitasi? Kenapa? Sedangkan bisa saja si korban salah mentafsirkan maksud dari siulan dan kedipan mata tersebut. Dengan cara mereka mencari keuntungan dari si pelaku, padahal jelas-jelas hal itu kita kan tidak tahu tujuan dari si pelaku, mungkin tentang persahabatan atau perkenalan atau mungkin sekedar lewat atau mensiul ke tempat yang lain, bukan ke si korban, tapi bisa saja korban mengambil keuntungan dengan itu untuk memberikan ancaman pidana kepada si pelaku, padahal jelas-jelas hal itu bukan ditujukan untuk dia. Bukankah dari hal yang sangat tidak wajar hal itu? Karena kalau dipikir-pikir lagi, seperti yang saya bilang, kita di kehidupan nyata pun sering loh melakukan itu. Sering melakukan kedipan mata. Bahkan dari tim kontra, dari tim pro pun pasti sering melakukan hal itu. Enggak sekali 2 kali, bahkan dalam kehidupan nyata pun orang tua kita sekalipun sering melakukan hal itu. Apakah bisa disalahpahami seperti itu? Jadi saya sangat menentang adanya RUU PKS ini. Kenapa? Ya karena itu tadi, banyak kata-kata yang mengandung multitafsir,
di mana banyaknya kesalahan penafsiran yang dilakukan masyarakat karena undang-undang ini. Alangkah lebih baiknya bahwa kita kembali ke undang-undang yang sebelumnya, namun lebih mengkaji lagi. Seperti itu. Dari segi bahasanya, dari segi pemanfaatannya, dan dari segi penalaran dari masyarakatnya. Karena untuk apa memperlakukan undang-undang apabila tidak sesuai dengan norma di masyarakat, tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Hal-hal yang biasa di masyarakat, hal-hal yang sepele di masyarakat, kenapa bisa menjadi sebuah masalah di undang-undang ini? Terima kasih, saya dari tim kontra. Kembali ke Dewan Juri yang terhormat. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Kepada pembicara penutup dari tim pro dengan waktu 2 menit tanpa interupsi dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan tim kontra yang kami banggakan, rupanya dengan jelas tim kontra berpendapat tidak berdasarkan konstitusi negara Republik Indonesia ini. Tim kontra hanya berpendapat berdasarkan pendapat merekanya sendiri. Didukung oleh adanya catatan Komnas Perempuan Dewan Juri yang terhormat, adanya sebanyak 431.471 kasus mengenai kekerasan seksual yang kami ambil pada 6 Maret 2020, catatan terakhir Komnas Perempuan, dan didukung oleh adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tepatnya pada pasal 28A yang menyebutkan setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram. Apabila saudara kontra tidak menyetujui adanya pembentukan undang-undang penghapusan pelecehan dan kekerasan seksual, maka tidak sesuai dengan Salus Populis Suprema Lex Exto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Artinya, apabila kekerasan seksual yang termasuk tim kontra katakan berupa siulan dan lain-lain tidak dipedulikan, itu artinya kekerasan akan menyebar luas dan semakin banyak jenis dan macamnya. Sekali lagi Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim kontra yang kami banggakan, kami pertegas, kami setuju terkait adanya Undang-Undang Penghapusan Pelecehan dan Kekerasan Seksual didukung oleh adanya kasus yang begitu banyak mengenai kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Karena secara konstitusi, tepatnya pada pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Didukung pula oleh pasal 30 pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Sehingga dari aturan tersebut jelas betapa wajibnya negara melindungi keamanan warganya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara penutup dari tim pro. Kepada pembicara penutup dari tim kontra dengan waktu 2 menit tanpa interupsi dimulai dari sekarang. Tim kontra? Sinyalnya kayak mana? Udah mulai belum ini? Udah ya? Udah kali? Belum jalan. Sinyal kita loh. Tim kontra? Dewan Juri, kami mengalami masalah dengan jaringan. Jadi mohon waktunya diulang kembali. Ya dan ngomong. Harusnya guna penanganan tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, pemerintah lebih menekankan korban ancaman pidana masih banyak yang kurang diperjelas dan secara tata bahasa digunakan dalam pembuatan undang-undang harus tidak mengandung multi tafsir yang mengakibatkan salah pengertian dalam memahami isi dan maksud dari undang-undang tersebut. Rancangan Undang-Undang Pelecehan dan Kekerasan Seksual digagas guna menelaah dan memperdalam undang-undang sebelumnya dan guna memberikan perlindungan kepada korban pelecehan dan kekerasan seksual.
Namun sebelumnya, gagasan mengenai rancangan undang-undang ini haruslah memberikan penjelasan secara terperinci dan menggunakan bahasa yang jelas agar tidak adanya multi tafsir. Dan juga mengandung arti yang jelas, tidak memberikan perdebatan karena penggunaan kata-kata yang salah dan mengandung arti yang salah. Dan sekali lagi kami terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan sesi pembicara penutup, maka berakhirlah perdebatan kita pada sesi ini. Saya Citra Ainuntia selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan peserta kompetisi debat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.